KZ. Nah, waktu itu lu udah bikin, terus itu teman-teman semua, tapi lu udah mikir kalau ini bakal tayang di YouTube gitu? Iya. Oh, dan memang udah tayang. Maksudnya setelah syuting aku tayangin. Iya, maksudnya kan kita harus tahu nanti kita mau buangnya kemana, ya kan? Oke, taruh aja di YouTube. Betul. Karena sudah ada platform yang namanya YouTube. Betul. Waktu itu penonton lu awal-awal berapa? Penonton YouTube apa subscriber nih? Subscriber mah di bawah 100.000 kayaknya. Terus kalau penonton... iya, semuanya di bawah 100.000 nggak? Your first memory of seberapa banyak tuh? Pada zaman itu cukup banyak. Jujur aku lupa. Tapi diomongin orang sih, dalam artian banyak ditonton lah. 2013 itu soalnya setahu gue pelanggan YouTube lu udah 100.000. Aduh, aku lupa banget kalau secara detail ya. Cuman yang menarik adalah ketika itu tayang orang ngomongin karena apaan nih gitu, kok baru banget gitu. Orang tuh siapa? Di internet, di Twitter gitu kan. Nah, begitu kita tayang episode 2, Kompas nelpon bilang kayak serius? Baru episode 2 Kompas nelpon? Baru episode 2. Dit, lu bikin apaan tuh? Kok seru juga ya? Boleh nggak ketemu kita? Ngobrol sama kita untuk ini, Malam Minggu Miko ini mau kita beli buat tayang di kita. Itu bener-bener aku bodoh banget bikin Malam Minggu Miko itu. Kalau lihat episode 1 tuh kameranya ngeblur lah. Terus aku nggak punya pengalaman sutradara sama sekali. Kuning. Iya. Anaknya Mbak Sofi kan pengen jadi sutradara kan? Iya. Dia punya minat. Aku tuh nggak sama sekali. Karena aku penulis. Kenapa aku main di Malam Minggu Miko? Kenapa aku yang menyutradarai Malam Minggu Miko? Karena aku nggak punya duit. Jadi udah gue aja deh yang main. Udah deh gue aja yang ngedirect. Produksi, swadirect, everything. Iya. Tapi jadi terjebak. Jadi kayak harus ngurus semuanya, harus ngedirect semuanya. Iya. Karena itu, nah, Kompas nelpon gitu. Seru juga tuh yang lo bikin. Gimana lo meeting sama kita? Kompas tuh nggak tahu. Aku bikinnya tuh berantakan banget. Jadi kayak satu shot cover dia doang ini. Itu ada berapa shot banyak ada dari sini. Karena nggak ngerti cara ngambilnya. Oh, lo ambil banyak aja? Ambil banyak aja, nanti di editing dipilih gitu. Yang edit lo juga, Mas Yogi? Yang edit aku juga waktu itu. Oke. Meeting sama Kompas nih. Meeting sama Kompas, ada programmingnya, ada procurement dan lain-lain gitu kan. Terus kayak, ya kita mau tayangin Malam Minggu Miko gitu. You were 29 ya, umur lo waktu itu? Iya, 28, 27 lah ya, 29. Terus duduk di situ dia bilang, oke, kita mau beli Malam Minggu Miko gitu kan. Oh iya, oke, kalau mau beli Malam Minggu Miko oke gitu. Lo butuh duit berapa? Dia bilang kayak gitu, budgetnya gitu kan. Ya kepikiran sih angkanya gini. Oh ya udah, kira kita beli ya gitu. Oh ya, oke. Salaman kan. Oke, deal 1 season Malam Minggu Miko. Begitu keluar dari ruangan, gue nggak punya PH nih, gimana bikinnya? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Jadi salaman kayak ini gimana ya? Gitu. Begitu keluar nggak ngerti apa-apa. Terus gimana nih? Gitu. Anak-anak ya, yang lagi nonton yang masih muda-mudaan nih ya. Pokoknya bilang aja iya dulu. Bilangnya dulu. Dipikir, iya aja dulu. Iya bisa, iya. Bilang iya dulu. Ya, oke kan? Nih, keluar nih. Kesempatan nggak datang lagi soalnya. Kesempatan nggak datang lagi. Begitu keluar langsung kan, nelpon teman kan, lu ada PT nggak? Boleh pinjem nggak gitu? PT lu gitu buat ngurusin. Akhirnya ada kenalan produser, pernah bikin film juga waktu itu. Pinjem produksiannya dia. Syuting buat TV kan beda ya, sama buat YouTube kan. Kan super proper kan. Iya. Jadi produserku tuh disiapin tuh semua krunya apa segala macam. Syuting Malam Minggu Miko episode 1 untuk Kompas TV. Hari pertama syuting. Udah nih kita kumpul rame. Tiba-tiba orang bawa lampu kan. Oh ini lampu syuting nih kayak gini ya, gede juga gitu kan. Lampu 2K iya gitu kan? ya. Bawa kamera apa segala macam. Asradanya datang. Bang, kita mau syuting scene 1 nih Malam Minggu Miko nih di skripnya Abang. Mau gimana nih? Ini kita mau master shot dulu atau mau kita cover dulu atau nanti mau kita jumping aja nanti gabung sama scene-scene berikutnya. Oke, sebentar ya gitu. Gua ke WC dulu. Di WC gua Google apa itu master shot. Mirip kita jualan kopi ya, Bapi. Gitu ya. Gitu ya. Apa itu master shot? Begitu turun ke bawah. Gimana Bang gitu? Kita ambil apa dulu? Sini. Gini aja lo, menurut lo aja deh. Yang benar tuh yang mana gitu. Oh iya. You lempar lagi deh pertanyaannya. Gimana? Ya master shot dulu Bang, biasa gini. Ya itu dia master shot dulu. Padahal baru tahu kan. Iya. Aku bahkan nggak tahu loh ini nama
apa namanya buat lampu itu apa kan. Jadi kalau minta orang lighting pindahin kayak sini deh gitu. Ini gue lupa nih apa pindahin ini dong ini. Sistem bang, sistem. Gitu. Oke. Sistem. Jadi tahu ya. Jadi tahu semuanya. Nah, gila itu aku nekat banget sih. Dan namanya juga sutradara baru yang memproduksi proper gini, tentu bodoh sekali dalam memanage waktu kan. Jadi banyak yang overtime. Sampai suatu ketika tuh kita kehabisan uang. Jadi produsernya bilang, Dit, duit kita udah habis nih. Padahal kita harus syuting 1 episode lagi. Kita nggak punya budget buat lokasi. Kita nggak punya budget buat pindah-pindah. Harus habis dalam 1 hari. Sementara nggak mungkin 1 hari itu lo kelarin 2 episode. Gimana nih gitu? Oke sebentar. Akhirnya aku nulis 1 episode di mana kita nggak harus pindah lokasi. Judulnya Webcam bareng Disti. Jadi 1 episode itu webcaman. Sama Ge Pamungkas waktu itu. Jadi lokasinya sama, kita nebeng lokasi buat episode lain. Kameranya 1 ke aku, 1 ke rumah kan. Jadi udah gitu doang gitu 1 episode gitu kan. Udah kirim ke Kompas tayang. Komentar orang kayak, gila Radit, kreatif banget. Kok bisa 1 episode cuman webcaman doang dan seru gitu kan. Terus sampai ditanya orang-orang gitu, idenya dari mana gitu. Ya adalah gue mikir aja gitu. Kepepet. Emang kalau kepepet tuh ide keluar semua ya, Dit? Aduh. Nggak ada duit is the best. Nggak ada duit is the best. Nah akhirnya di situ aku belajar bahwa kreativitas itu butuh kotak. Dia butuh restriksi. Oke. Kalau kreativitas itu kita buka seluas-luasnya, kita kadang suka mampet gitu. Tapi kalau kita restriksi dia, oke 1 episode ini cuma 1 lokasi, mau bikin apa? Wah itu ngalirnya jauh lebih deras gitu. Oke 1 show ini mau ada penonton maju ke atas panggung, lo mau bikin apa? Oh kita jadi keluar semua gitu. Kadang-kadang kita suka terjebak berpikir, let your creativity juice flow. Begitu flow dia infinity pool bro, nggak kelar-kelar. Kita bingung di mana berhentinya gitu ya. Iya kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu kapan berhenti, kita nggak tahu kapan ngasih batas, sehingga yang terjadi adalah creative burst yang kita nggak tahu mengkontekstualisasinya untuk apa. Gitu. Akhirnya overthinking. Akhirnya jadi biasanya gejalanya tuh kayak, kayaknya bagusan yang ini deh. Jadi tinggal ngerjain lagi yang baru. Habis itu yang ini udah setengah jalan ditinggal lagi ngerjain yang baru gitu. Jadi kadang-kadang kita emang butuh kotak itu sih. Habis itu nggak nemu kenapa. Abis itu mulai Google, kayaknya gue ADHD deh. Enggak, lo kebanyakan ngeliatin orang lain ngerjain sendiri apa. Ya? Self-diagnose gitu jadinya. Padahal sebenarnya hanya karena lo nggak super zoom fokus dengan apa yang udah ada di awal. Setia pada ide awal gitu loh. Tapi aku emang suka banget tekanan sih, dalam artian kalau ada pressure tuh aku seneng gitu. Bagus dong perkawinan buat lo berarti. Emang banyak tekanan. Sebagai ayah dan suami. Sebagai ayah dan suami, iya. Apa yang berubah sih setelah lo jadi ayah dan suami dalam cara lo berkreasi? Kalau dulu kan lo bisa masuk ke kamar, lo ngelamun. Nah sekarang, oke, Anissa ngerti lah namanya istri ya. Ngerti. Begitu masuk, Papa, gitu kan itu pecah. Betul. Nah, itu anak-anak walaupun umurnya masih 4 dan 3 udah lu kasih tahu apa gimana? Yang barusan contoh itu kan, itu contoh anak yang peduli sama bapaknya ya. Oh, anak lu kurang peduli. Anak-anak saya tidak peduli sama saya. Karena nih contoh tadi nih, kan mau berangkat ke sini kan. Si Aksa, kan ini hari Minggu itu screen time. Jadi dia nonton kan. Lagi nonton di sofa dia sendirian gitu, nonton Sunny Banis, tau gak Sunny Banis? Enggak, ada yang furi-furi itu gitu-gitu. Anak gue dulu kelarnya di Barney. Dia lagi nonton Sunny Banis, terus aku ke sofa kan kayak, Papa pergi dulu ya, Papa mau ketemu teman, mau syuting, gini. Ayo sini peluk Papa dulu. Tidak mau gitu. Dia bahasanya proper ya? Iya, kalau dia emang baku banget. Semua anakku baku gitu ngomongnya. Emang diajarkan begitu? Kan waktu lahir kita kasih makan kamus waktu itu. Enggak dong. Itu dikukus apa diungkep enaknya? Emang kayak gitu aja, nggak tahu dapat dari mana. Terus ya udah akhirnya kalau nggak peluk Papa matiin TV-nya ya. Oke Pak, akhirnya dipeluk. Harus ada itunya tuh. Harus ada bargainnya. Iya, tapi dia lagi sibuk gitu. Nah jadi dia memang kadang-kadang kalau aku lagi kerja ya memang dibiarin aja sama dia. Cuma ada masanya juga sih dia kangen ya. Kayak Papa kerja mulu, main dulu sama Aca gitu ada juga sih. Oh bisa dia ngomong? Bisa. Tapi itu paling 10% dalam sebulan. Iya, tapi apa yang berubah berarti?
Lu sendiri nggak berubah kayak, aduh kayaknya gue 3 jam nih, keluar deh, say hi ke anak lu sama istri, nggak ada gitu. Kalau aku tuh ada yang namanya creative flow. Jadi begitu kita udah masuk, kita udah tenggelam di imajinasi dan lamunan kita sendiri gitu. Nah, aku tuh susah keluar kalau udah kesana gitu. Jadi tiba-tiba udah 3 jam, 4 jam, baru udah capek nih, baru keluar main sama anak. Tapi nggak ada yang kayak pas lagi kerja, lagi dalam creative flow itu, kayak gue udah lama deh gak ketemu anak. Nggak gitu sih. Maksudnya tidak memberhentikan proses itu gitu. Kayaknya gue harus belajar deh. Gue setiap kali nulis, Oke, kelemahan gue pertama, gue nggak punya ruang kreatif. Karena itu harus banget sih. Kan? Yang paling bahaya tuh kadang-kadang mikir I don't have my own space gitu. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Minimal tuh meskipun di satu area ya. Iya, palingnya di pojok sih. Pojok memang harus pojok. Meja kecil sama kursi, dan kalau bisa di luar kamar tidur. Nah, nggak ada. Salahnya waktu gue ngedesain rumah dulu adalah gue nggak berpikir ke sana. Memang salah gue. Yang gue selesaikan dengan setiap kali nulis dulu, apalagi kalau udah harus tenggat waktu mendekati, gue pasti kabur, gue cari pojokan kafe dan duduk gitu. Nah, lucunya adalah setiap tulisan atau setiap buku, pojokan itu bisa berubah buat gue. Jadi begitu duduk di sini kayak nggak di sini, kayaknya hari ini my creative juice talking to me gitu. Jadi gue akan cari sampai duduk dapet di sini dia ngobrol sama gue. Jadi sebulan tuh gue akan setia ke tempat itu kalau gue. Karena I don't have a designated working space. Plus, nggak tahu ya, gue bukan mau cari alasan. Karena gue ibu-ibu ya, ada aja. Ma, aku jalan ya. Ma, itunya di mana? Ma, ini makan aku habisin ya. Atau mau dipanas, like there's always something gitu. Jadi kayaknya memang butuh yang mereka nggak boleh ganggu. Bener. Bener nggak sih? Tapi kalau dalam konteks itu, aku tuh butuh di luar kamar. Karena kamar itu adalah tempat aku sama Anissa sebenarnya. Jadi aku nggak mau ganggu sanctuary-nya itu dengan pekerjaan. Betul. Tapi kalau dalam konteks nyari ide, aku tuh mau di kamar pun juga bisa sebenarnya. Karena dulu aku persis kayak gitu. Ini bukan nyalahin metodenya Mbak Sofi ya. Tapi aku pernah kayak gitu dan aku punya guru. Namanya Mas Salman Aristo. Kenal Mas Aris kan? Iya. Aku bilang ke Mas Aris, lu kok bisa nulis di mana aja sih gitu? Kayak tiba-tiba bikin tulisan apa? Sementara aku tuh kayak waktu zaman itu harus denger lagu dulu. Kadang-kadang harus nyium bau-bau yang enak. Iya. Jam 11 malam sampai jam 1 harus meluangkan waktu. Nah, terus Mas Aris bilang ini, itu aku sakit hatinya pada saat itu ya. Itu pas denger tuh kayak aduh gitu rasanya. Kena itu dia bilang. Coba give it to me. Siapa tahu gue juga kena. Si Mas Aris bilang, "Dit, jadi penulis itu jangan cengeng," dia bilang. Lu penulis kan? Iya Mas. Ya nulis. Oh iya Mas. Nulis di mana aja bisa, apa segala macam bisa. Oh oke Mas. Itu aku kayak ketampar tuh. Pulang dari sana, aku mencoba nulis di mana aja. Yang tadinya nggak bisa nulis di mobil, jadi bisa. Jadi aku disupirin nggak waktu itu. Jadi aku nulis di mobil, goyang-goyang nulis. Aku pernah nulis di IMAX Singapura bioskop. Di bioskop lagi main film, filmnya kayak lagi nggak seru nih gitu. Terus aku ke pojok, kan kosong tuh bioskopnya, nggak terlalu rame itu. Ke pojok, buka laptop, nulis. Di IMAX, bener IMAX yang layar gede gitu. Udah nulis. Jadi kan ribut tapi lo nggak keganggu ya? Nggak. Sekarang aku nulis di mana aja. Di HP bisa. Iya, di HP juga. Di HP bisa. Kondisi rame sekalipun bisa. Kemarin pas di sela-sela show tuh kan sempat WA kan apa namanya? Iya loh. Nanti ini. Ajaib ya kamu tuh. Kenapa tuh? Mau naik show masih bisa balas WA gue. Iya, aku emang kayak gitu, kayak sebelum naik aku lagi nulis juga gitu. Kok bisa sih? Ya emang gitu aja gitu. Lo nggak burn out tuh? Enggak. Karena syarat pertama adalah kita harus senang apa yang kita lakuin. Jadi tidak terasa sebagai sebuah pekerjaan. Iya. Jadi kalau syaratku adalah orang tuh ngelihatnya kita lagi kerja, tapi kita ngerasanya kayak kita lagi main. Bener. Masalahnya gue kalau lagi main ada aja pasti yang nanya, "Ma, itu Gojeknya mau dipesan sekarang apa enggak?" Ya ibu-ibu lah, ibu-ibu ya. Karena kalau orang nonton stand up kemarin ya, orang tuh kan ngelihat ya Radit lagi tampil ya. Tapi buat aku itu rilis gitu. Iya. Kayak I'm telling you things yang aku nggak bisa ngomong di mana-mana selain di sini gitu. Jadi
rasa kebahagiaannya tuh luar biasa gitu ketika melakukan itu, sama kayak bikin cerita gitu. Gue mau orang tenggelam dalam cerita ini dan menemukan apa yang gue temuin dalam cerita ini. Jadi ada kebahagiaan dan kesenangan gitu. Jadi syaratku sih itu gitu. Oke, technical question. Ya. Udah jadi nih buku nih. Buku, oke. Terus kalau gue nih kan agak sarap nih, semua gue pikirin. Balik lagi gue baca dari depan. Kenapa gue pakai kata lagi pula di sini? Ganti. Oke. Ya kalimatnya jadi oke ganti. Udah, habis nih. Iya. Editor telepon, Mbak gimana? Udah bisa kita kutak-katik? Bentar, cek lagi. Gue takut gitu, kayak ibu-ibu yang tunggu tadi anak gue udah gue kos kakiin belum? Udah gue pakein minyak telon belum dia? Yeah. Udah gue sisir belum rambutnya gitu? Kalau di gue gitu, jadi itu kali ya gue nggak seproduktif itu, kayak takut gitu setiap kali itu. Itu tuh mungkin ada teman-teman di sini juga yang nulis apa yang bisa membuat itu? Shut up, udah sekarang serahin ke mereka, mau pakai lagi pula seketika, mau apa? Lu terima aja, karena gue suka kalau udah bukunya jadi ya, gue cium dulu nih. Wah tuh enak banget tuh bau tuh. Ya kan? Bau kertas itu ya. Dan buku kita sendiri gitu ya. Terus abis itu pas baca, ih cringe. Kenapa sih kok nulis ini kemarin gitu? Seorang lu masih mendapatkan itu. Oke, yang pertama soal drafting ya. Itu kan berarti nulis draft ya. Draft pertama yang kita tulis, ini harga mati nih. Draft pertama yang kita tulis pasti jelek. Itu udah pertama banget. Harga mati. Draft yang pertama itu draft pertama pasti jelek. Kita nulis sampai selesai itu namanya draft 1. Draft 1 itu sejelek-jeleknya itu jelek lah draft 1. Jadi kita bebasin bahwa ini jelek. It's okay gitu. Akhirnya kita telusurin kayak tadi. Jadi draft 2 lumayan biasanya. Draft 3, draft 4 kalau aku udah punya patokan. 5 draft tuh biasanya udah siap. Jadi artinya ketika kita membuat sesuatu dari kepala kita udah punya patokan. Jadi lagi pula seketikanya itu biasanya tuh habisnya di draft berapa gitu. Habis itu nggak boleh kotak-kotak lagi ya gitu ya. Habis itu seharusnya sendiri gitu. Seharusnya kalau kita udah punya patokannya, kita udah tahu bahwa ini udah ready. Nah, Mbak Sofi mungkin perlu itu kayak takaran bahwa gue biasanya draft 10, it's okay gitu. Gue biasanya draft 7 gitu. Aku biasanya draft 5. Nah, kapan sebuah naskah itu udah siap terbit adalah ketika yang kita kutak-atik itu cuman titik sama koma dipindah-pindahin. Nah, itu udah di level kayak berlebihan gitu. Kalau buat Nah, gue suka gitu juga. titik koma dipindahin. Iya. Nah, itu udah selesai seharusnya. Karena kita hanya nyari karena itu kayaknya nggak titik, tapi nggak koma. Titik gitu. Ya. Kayak apa sih gue? Bener. Karena kalau udah sampai di sana, itu artinya kita mengubah itu berdasarkan rasa takut kita. Takut. Betul. Bukan karena karyanya, bukan karena kepentingan karya itu lagi. Tapi kepentingan psikologis kita. Karena kita takut dan kita kayak nanti gitu. Kalau udah titik koma tuh udah levelnya udah bukan untuk karyanya, tapi untuk kitanya. Paham nggak sih? Managing ya. Nah, aku juga ngalamin persis sama. Jadi kalau di cerpen-cerpenku di YouTube kan aku publish tuh. Ketika aku udah mulai mindahin titik sama koma, oke, ini udah kelar nih. Gue cuman menahan supaya ini nggak keluar aja gitu. That's exactly what I do every single book, toh. Iya itu. Iya. Kalau udah titik koma udah selesai. Itu udah pasti selesai. Karena ya, nah ini nih jeleknya gue ini gini. Gue gini. Kayaknya masih kurang periksa. Gue yakin Andrea Hirata atau Dewi Lestari meriksanya lebih sering daripada gue. Ngerti gak sih? Padahal kan gue tipe penulis yang beda dengan mereka kan. Gue lebih ke personal essay gitu. Iya, itu menarik. Gaya menulis aku gitu. Bahkan untuk mau mulai nulis cerpen pun aku masih simpen loh. Dia aja nggak boleh baca. Aku masih ada. Gitu? Iya, gue belum berani ngeluarin ngasih tahu ke editor. Gue sebenarnya ada cerpen sih, gue mau coba, itu nggak berani. Belum. Oke. Bahkan ketika aku lagi menulis yang semua model personal essay ini, dia nggak boleh baca. Dia baca, aku ngomel. Lebih ke arah apa? Kenapa? Gak tahu ya, kayak ada yang mau ngintip cana dalam gue gitu kalau Oke, it's very personal ya. Oke. Tapi itu akan dipublikasi. Jangan lihat gitu. Nanti aku kalau udah siap. Oke. Akan kan ini sekarang nih udah ditunggu-tunggu untuk buku, udah dikutak-atik sih sama editor gue, tapi di sini gue yang kayak gini, dia bakal menemukan kekacauan nggak ya gitu. Buku ketiga bakal keluar. Ini harusnya akhir tahun ini, cuma editor gue bilang akhir tahun ini maksudnya kita syuting ini 2023. Terus sempat berpikir mau Valentine, abis itu pikir nggak bisa karena pemilu kan? Iya pemilu. Udah jadi Februari itu. Abis itu, jadi sebenarnya sekarang gue udah di titik ibaratnya mau ngelahirin, udah siap-siap periksa bukaan aja terus, udah mau lahir gitu loh anaknya gitu. Tapi ya kalau aku suka banget dikasih saran sama orang. Jadi
Kayak contohnya stand up ya. Stand up itu aku nulis, terus waktu itu ada karyawan baru masuk di kantor. Aku minta dia ke Citos, aku kasih skrip stand upku yang terbaru. Dia masih anak baru kan, coba baca, kasih tahu yang nggak lucu mana aja gitu. Serius bang? Iya, kasih tahu sama dia coret-coret. Oke, ini nggak bagus apa segala macam. Kayak kemarin pas show kemarin tuh ada kritik dan saran juga, ada barcode gitu. Jadi penonton juga boleh ngasih kritik saran apa aja gitu. Jadi kalau baca itu? Baca, aku bacain. Kalau aku fitnya itu justru dari masukan dan sejelek apapun itu justru bagus buat aku gitu. Karena dulu aku dilatihnya adalah untuk nulis ya, kalau kita bicara nulis, kita punya grup kecil, isinya katakanlah 5 orang, terus kita nulis, terus kita oper ke teman sebelah, terus cari jeleknya di mana. Oh, gitu. Oke. Jadi masing-masing ngasih fit apa gitu. Dulu aku takut banget, karena menulis itu kan bayi ya buat kita ya. Bayi. Iya kan, tiap malam kita urusin apa segala macam. Orang nggak ngerti kamu tuh secantik apa. Betul. Betul kan? Betul kan? Tapi kalau aku, ini kata-kata editorku dulu, lebih baik gue yang bilang jelek, Dit, daripada lu paksain terbit 1000 orang baca, 1000-1000-nya bilang jelek. Dia bilang gitu. Benar juga sih. Stand up komediku yang buat 2025 udah terjadi 30 menit udah ada. Wow. Dan aku tulisnya di sela-sela tour gitu. Procrastinating itu yang paling berbahaya kan, menunda-nunda. The nature of procrastinating itu bukan menunda pekerjaan, tapi menunda memulai gitu. Oke, bedanya nulis buku sama bahan stand up sekarang. Kita masuk ke stand up. Oh iya, gimana tuh? Apa tuh bedanya buat lo? Wah, beda banget. Syarat pertama jadi stand up komedian menurutku adalah untuk tidak merasa lucu.